Alucard adalah seorang pemburu iblis yang berasal dari keluarga pemburu iblis terkenal. Saat masih kecil, orang tua Alucard dibunuh oleh iblis dalam perang besar antara manusia dan iblis. Setelah itu, Alucard ditangkap dan disiksa oleh iblis selama bertahun-tahun. Namun, dia berhasil melarikan diri dan diselamatkan oleh Temple of Light, kuil Cahaya. Di sana, Alucard dilatih menjadi seorang prajurit yang sangat kuat. Ia bersumpah untuk membasmi seluruh iblis demi membalas kematian orang tuanya dan menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Dengan kekuatan pedang besarnya dan kecepatan luar biasa, Alucard menjadi salah satu pemburu iblis paling ditakuti. Zilong adalah seorang prajurit dari Cadia Riverlands yang memiliki semangat pantang menyerah. Ia adalah murid dari Great Dragon, seekor naga suci yang menjaga keseimbangan dunia. Zilong dipilih sebagai penerus naga tersebut karena keberanian, ketulusan hati, dan jiwa kepemimpinannya. Tugasnya adalah melindungi keadilan dan membawa perdamaian, berkelana ke seluruh dunia untuk membantu yang lemah dan melawan kejahatan. Hanabi adalah seorang ninja dari Scarlet Shadow yang dikenal sebagai Scarlet Flower. Sejak kecil, ia dilatih menjadi ninja terkuat. Karena sifat ambisiusnya, Hanabi mencuri Higanbana, sebuah senjata terlarang yang sangat kuat. Dengan kekuatan itu, ia bertarung untuk melindungi kehormatannya sebagai ninja dan membuktikan kekuatannya di medan pertempuran. Asal-usul hero Kadita Mobile Legends. Kadita adalah hero Mobile Legends yang terinspirasi dari legenda Nyi Roro Kidul, ratu dari Laut Selatan dalam budaya Indonesia. Dalam cerita, Kadita adalah seorang ratu yang memiliki kekuatan mengendalikan laut. Ia dikenal sebagai penguasa ombak yang kuat dan memiliki kemampuan sihir air yang luar biasa. Dalam Mobile Legends, Kadita dikenal sebagai Ocean Goddess, yang bisa menyerang musuh dengan kekuatan ombak, air, dan badai, sekaligus memberikan efek crowd control yang kuat. Nana adalah seorang leonin dari hutan Moonlit yang memiliki kekuatan sihir luar biasa, tapi sulit dikendalikan. Karena tak sengaja melukai teman-temannya, Nana melarikan diri. Di tengah pelarian, ia bertemu Mia yang membantunya mengontrol kekuatannya. Bersama sahabatnya Molina, Nana kini bertarung di Land of Dawn untuk melindungi dan membuktikan bahwa ia bisa menggunakan sihirnya dengan benar. Fanny adalah seorang prajurit muda yang memiliki impian besar untuk terbang bebas di langit. Sejak kecil, Fanny selalu terpesona dengan kebebasan burung-burung yang terbang di langit. Namun, di dunia yang dipenuhi dengan perang dan kekacauan, mimpinya terasa mustahil. Karena tidak memiliki kekuatan sihir seperti yang lain, Fanny berusaha keras mengembangkan alat sendiri berupa kabel baja yang memungkinkannya melayang dan bergerak cepat di udara. Dengan latihan tanpa henti dan keberanian yang luar biasa, Fanny menjadi salah satu anggota pasukan paling tangguh. Julukannya adalah Blade of Freedom, karena kemampuannya yang lincah menyerang musuh dari berbagai arah dengan cepat dan tanpa diduga. Hayabusa adalah seorang ninja dari desa Scarlet Shadow, sebuah klan rahasia yang memiliki teknik bayangan yang sangat mematikan. Sejak kecil, Hayabusa dilatih untuk menjadi ninja terkuat dan ditakdirkan menjadi Shadow, ninja pemimpin yang melindungi desanya. Misi terbesarnya adalah memburu dan menghentikan Hanzo, seorang ninja yang mengkhianati klan dan berubah menjadi iblis demi kekuatan gelap. Hayabusa berlatih keras menguasai seni bayangan, teknik shuriken, dan teleportasi bayangan untuk menjalankan tugas sucinya tersebut. Selain sebagai pembunuh bayaran, Hayabusa juga berjuang demi kehormatan dan kelangsungan klannya. Argus adalah seorang malaikat yang dulunya adalah penjaga kedamaian bersama saudaranya, Rafaela. Namun, karena haus akan kekuatan, Argus jatuh ke dalam kegelapan. Ia dipengaruhi oleh energi jahat yang membuatnya berubah menjadi Fallen Angel, sosok yang brutal dan haus pertempuran. Dengan pedang iblis bernama Demonic Blade, Argus mendapatkan kekuatan untuk menyerap jiwa-jiwa musuhnya. Kekuatan tersebut membuatnya hampir tidak bisa mati, terutama dengan kemampuan ultimate-nya yang legendaris, Eternal Evil, yang membuatnya kebal terhadap kematian sementara waktu Miss. Zetian adalah hero bertipe Meiji yang terinspirasi dari sosok Wu Zetian, satu-satunya perempuan yang pernah menjadi kaisar di Tiongkok. Dalam cerita Mobile Legends, Zetian adalah seorang penguasa yang sangat cerdas, licik, dan memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Ia menguasai seni sihir kuno yang mampu memanipulasi energi spiritual untuk menyerang musuh dan melindungi dirinya. Zetian dikenal sebagai sosok yang haus kekuasaan, namun memiliki kecerdasan tinggi. Ia menggunakan cermin suci sebagai senjata utamanya, yang bisa memantulkan kekuatan sihir dan menyerang lawan dari jarak jauh. Dalam kisahnya, ia meninggalkan istana untuk mencari kekuatan tertinggi demi mempertahankan kekuasaannya. Tigreal adalah seorang ksatria suci dari Kekaisaran Monian.
Sejak muda, Tigreal dikenal sebagai prajurit yang memiliki tekad baja, keberanian, dan rasa keadilan yang tinggi. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki garis keturunan kesatria. Sejak kecil, dia dididik untuk menjadi pelindung rakyat dan penjaga perdamaian. Dalam perjalanannya, Tigreal bergabung dengan Imperial Knights, pasukan elit penjaga kekaisaran. Ia menempuh berbagai ujian berat, bertempur melawan kegelapan, iblis, dan pasukan jahat demi menjaga kedamaian Monian. Keberanian dan pengorbanannya membuatnya dianugerahi gelar tertinggi, The Warrior of Dawn, prajurit Fajar, dan menjadi simbol harapan bagi rakyatnya. Tigreal terkenal dengan tameng sucinya yang bisa menahan serangan apapun dan kekuatannya untuk memukul mundur musuh demi melindungi rekan-rekannya. Ia adalah perisai yang tidak tergoyahkan di garis depan pertempuran. Eudora adalah seorang penyihir petir dari Land of Dawn. Ia berasal dari suku elf yang memiliki bakat alami dalam mengendalikan kekuatan elemen. Sejak kecil, Eudora sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan listrik. Bakatnya membuatnya diterima di Mystic Academy, sebuah tempat berkumpulnya para penyihir berbakat. Di akademi, Eudora mempelajari seni sihir petir hingga mencapai tingkat tertinggi. Namun, karena kekuatan besar yang ia miliki, banyak yang iri dan takut kepadanya. Meski begitu, Eudora tetap teguh untuk menggunakan kekuatannya demi melindungi kedamaian dan memberantas kejahatan. Dengan kekuatan petir yang dahsyat, Eudora dikenal sebagai mage yang mampu menghabisi musuh dengan sekejap. Rafaela adalah malaikat penjaga dari Celestial Palace. Ia dikenal sebagai The Wings of Holiness yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan melindungi. Rafaela diutus oleh para dewa untuk membawa harapan dan cahaya ke Land of Dawn yang diliputi oleh kegelapan dan peperangan. Dengan kekuatan suci, Rafaela menyembuhkan sekutunya dan menghukum musuh-musuh yang berbuat kejahatan. Ia menjadi simbol kasih, penyembuhan, dan keadilan. Rafaela tidak hanya membantu dengan kekuatan penyembuhan, tapi juga menggunakan cahaya sucinya untuk memberikan hukuman kepada musuh yang mencoba membawa kekacauan. Keberadaannya menjadi sinar harapan di tengah medan perang. Asal-usul hero Martis Mobile Legends. Martis dikenal sebagai Ashura King, seorang pemimpin dari suku Ashura yang terkenal haus akan kekuatan. Suku Ashura adalah bangsa pejuang yang sangat kuat dan berambisi untuk menaklukkan segala tantangan yang ada di depan mereka. Martis tumbuh dengan obsesi untuk menjadi yang terkuat. Ia menjalani pelatihan tanpa henti dan berhasil mengalahkan Demon of Wrath, makhluk mengerikan yang belum pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Berkat kekuatannya yang luar biasa dan tekad yang tak tergoyahkan, Martis diangkat menjadi raja dari suku Ashura. Dengan kedua pedang legendarisnya, Ashura's Teeth, Martis menjadi sosok yang ditakuti di Land of Dawn. Cecilion adalah seorang vampir aristokrat dari Land of Dawn yang dikenal sebagai Embrace of Night. Ia berasal dari klan Blood Demon, sebuah ras makhluk malam yang sangat kuat. Sejak kecil, Cecilion telah menunjukkan kekuatan magis yang luar biasa. Namun, ia muak dengan cara hidup klannya yang haus darah dan memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan manusia. Di tengah usahanya untuk menyesuaikan diri dengan dunia manusia, Cecilion jatuh cinta pada Carmilla, putri bangsawan kerajaan. Sayangnya, cinta mereka tidak direstui karena perbedaan ras. Meskipun begitu, mereka berdua tetap memperjuangkan cinta sejati mereka, bahkan hingga melawan takdir dan kebencian dari kedua dunia. Cecilion kemudian menjadi seorang penyanyi opera terkenal, menggunakan panggung sebagai sarana untuk tetap dekat dengan Carmilla. Namun, di balik penampilannya yang anggun dan tenang, ia menyimpan kekuatan sihir gelap yang sangat mematikan. Gatot Kaca adalah hero tank fighter di Mobile Legends yang terinspirasi dari tokoh pewayangan terkenal di Indonesia. Ia dikenal sebagai otot kawat tulang besi karena kekuatan supernya. Dalam cerita Mobile Legends, Gatot Kaca adalah ksatria perkasa yang bertugas menjaga umat manusia dari serangan kekuatan jahat. Ia dilahirkan sebagai manusia biasa, namun setelah melewati pertempuran sengit melawan makhluk kegelapan, tubuhnya dihancurkan. Berkat bantuan para dewa, ia dihidupkan kembali dengan tulang yang diperkuat oleh besi surgawi dan otot yang sekuat kawat, menjadikannya sosok setengah dewa. Sejak saat itu, Gatot Kaca bersumpah untuk melindungi dunia dari kejahatan. Skill utamanya dalam game adalah Avatar of the Guardian, yang membuatnya melompat ke area musuh dan memberikan efek crowd control untuk membuka jalan bagi timnya.
Cho adalah seorang ahli bela diri yang berasal dari lingkungan miskin. Sejak kecil, dia tumbuh di jalanan yang keras, tetapi semangatnya untuk membantu orang-orang lemah membuatnya terus berlatih. Suatu hari, ketika dunia dilanda kekacauan karena serangan makhluk jahat, Cho menemukan seorang biksu tua yang hampir kehilangan nyawanya. Sang biksu mewariskan kekuatan Qi kepada Cho sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dengan kekuatan tersebut, Cho kini mampu mengendalikan energi dalam tubuhnya untuk melindungi dunia dari kegelapan. Dia bersumpah untuk menjadi pelindung orang-orang tak berdosa dengan kemampuan bela diri tingkat tinggi. Skill andalannya adalah The Way of Dragon, di mana ia meluncurkan tendangan mematikan untuk mengusir musuh dari arena pertempuran. Amon adalah Duke House Paxley dan kak dari Hero Gusion. Sebagai pewaris keluarga Paxley, Amon dilahirkan untuk menjadi pelindung dan pemimpin. Namun, jauh di balik sikapnya yang tenang dan berwibawa, ia menyimpan rahasia kelam tentang keluarganya. Setelah mendapatkan armor mist yang diwarisi dari generasi ke generasi, Amon menguasai kemampuan untuk mengendalikan kabut dan membunuh musuhnya tanpa suara. Dalam ceritanya, Amon adalah seorang pemburu yang kejam dan misterius. Dia sering muncul tiba-tiba, menyerang musuh dengan kecepatan tinggi, lalu menghilang kembali ke dalam kabut. Ia adalah sosok yang licin dan sulit ditangkap, menjadi ancaman besar bagi siapapun yang melawan Paxley. Skill utamanya adalah Endless Shards, di mana Amon melemparkan pecahan armor yang mematikan ke arah musuh. Kagura adalah seorang Onmyuji muda berbakat dari keluarga Seimei, klan Onmyuji terkuat yang menjaga keseimbangan dunia dengan sihir kuno. Ia mewarisi Seimei Umbrella, payung mistis yang hanya bisa digunakan oleh Onmyuji dengan kemampuan dan hati yang murni. Sejak kecil, Kagura sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni Onmyudo. Ketika mengetahui bahwa teman masa kecilnya Hayabusa pergi untuk menghadapi Hanzo yang berbahaya, Kagura memutuskan meninggalkan kampung halaman demi menyusul dan melindunginya. Dengan payung legendarisnya, Kagura mampu memanipulasi energi roh untuk menyerang musuh dan menjaga sekutunya. Kini ia dikenal sebagai penyihir muda penuh keceriaan yang membawa keseimbangan di tengah medan perang. Cyclops berasal dari Land of the Giants di ujung timur Land of Dawn. Meskipun tubuhnya mirip raksasa, meski berperawakan kecil, ia berbeda dari rekan-rekannya karena kecerdasan dan ketertarikannya yang besar pada sesuatu di luar kekuatan fisik. Sejak kecil, Cyclops sangat mengagumi gerakan planet dan bintang di angkasa. Dengan pengetahuannya, ia merancang jam pasir ajaib untuk menangkap energi kosmik dari orbit planet. Kombinasi antara ilmunya dan jam pasir ini memberinya kekuatan bertarung dan kemampuan melakukan perjalanan antar ras. Namun, semua kekuatan dan penelitiannya membuatnya merasa sepi. Ia merindukan lawan sepadan. Untuk mencari tantangan sejati, ia meninggalkan kampung halamannya dan berkelana ke Land of Dawn, menyandang julukan Star Soul Magician demi membuktikan diri. Alice sang ratu dari bangsa Blood Demon. Ia memiliki kemampuan menyerap darah untuk hidup abadi. Ia adalah seorang monster berwujud wanita cantik yang mengorbankan sisi kemanusiaannya untuk kekuatan. Di suatu masa, di sudut terdalam dunia kegelapan bernama Dark Abyss, tempat di mana sinar matahari tidak pernah menyentuh tanahnya, dan segala yang hidup hanya mengenal hukum siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Bangsa kuno yang disebut Blood Demon memerintah dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka adalah makhluk abadi dengan kulit pucat dan mata merah menyala yang meminum darah serta menyerap jiwa setiap korban mereka untuk memperpanjang usia dan meningkatkan kekuatan. Dan dari garis keturunan raja paling murni, lahirlah seorang bayi perempuan dengan tanda bulan sabit merah di dahinya. Sebuah simbol kuno dari ramalan Scarlet Moon yang menyebutkan suatu hari akan lahir seorang makhluk yang mampu membawa kejayaan abadi bagi bangsa Blood Demon, namun juga memiliki potensi menghancurkan mereka semua. Dan bayi itu diberi nama Alice. Namun kehadiran Alice tidak hanya membawa sukacita, melainkan juga duka mendalam. Karena ibunya, permaisuri tercinta, meninggal dunia ketika melahirkannya. Sehingga sang ayah, Raja Blood Demon, memandang Alice dengan kebanggaan bercampur kebencian karena ia adalah penerus yang luar biasa kuat, namun juga menjadi alasan hilangnya cinta sejati dalam hidupnya. Dan Alice tumbuh dalam kastil berduri yang dikelilingi tembok sihir berlumur darah bersama para pelayan iblis yang hanya tunduk padanya karena takut. Setiap langkahnya diikuti bisikan kegelapan dan tatapan penuh rasa ngeri,
Karena bahkan saat bayi, Alice sudah mampu mengubah darah menjadi energi gelap yang melayang di udara, membuatnya dijuluki oleh para tetua sebagai anak darah yang tak pernah kenyang. Namun meski terlahir dengan kekuatan luar biasa, Alice tidak pernah merasakan cinta sejati. Ia dibesarkan dengan latihan keras, disiplin ketat, dan tidak pernah sekalipun mendapatkan pelukan hangat seorang ibu atau kata lembut seorang ayah. Sehingga saat berusia 6 tahun, sang raja memerintahkannya untuk memburu manusia di desa dekat sebagai ujian pertama. Alice sempat merasakan ragu ketika melihat manusia yang hangat, yang saling tertawa dan berpelukan dalam rumah-rumah kecil. Dan di dalam hatinya yang dalam Alice bertanya-tanya seperti apa rasanya dicintai oleh seseorang. Namun keraguan itu sirna ketika seorang pria manusia mencoba menikamnya dengan tombak. Dan saat darah pertama mengenai bibir mungilnya, Alice merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Energi kehidupan yang hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuat matanya bersinar merah terang. Perasaan nikmat yang luar biasa itu membuat rasa takutnya berubah.